Karena lumayan. Hah? Banyak? Banyak, Pak. Penggerek batang padi atau PBP adalah salah satu hama penting yang sering menyebabkan penurunan hasil panen padi. Serangan hama ini sering terlambat disadari karena larvanya berada di dalam batang padi. Jika tidak dikendalikan sejak dini, penggerek batang dapat menyebabkan tanaman mati, malai hampa, hingga kerugian hasil yang cukup besar. Pengendalian PBP harus dilakukan dari awal, bahkan sejak persemaian. Salah satu metode yang sederhana namun efektif adalah mengumpulkan kelompok telur penggerek yang menempel di daun padi. Dengan cara ini, petani dapat mengendalikan hama sejak dini, sehingga kerugian bisa diminimalkan. Lalu bagaimana cara mengendalikan hama ini? Kami mengajak semua pihak, khususnya para petani, untuk kemudian melakukan pengendalian persemaian, tidak kemudian terfokus pada saat serangan penggerek itu terjadi. Jadi kita lakukan aktivitas preventif. Harapan kita hama bisa terkendali, kemudian produksi bisa tinggi. Di sini yang kata kunci adalah gerakan pengumpulan kelompok telur dan serentak. Nah, ini yang penting karena apa? Kalau persemaian itu selamat dari penggerek batang, itu masalah penggerek batang 50% sudah selesai. Yang kedua, cara yang paling efektif untuk pengendalian penggerek batang ya pengumpulan kelompok telur. Itu cara yang mudah dan efektif, sudah kita terbukti dan perlu untuk terus-menerus digaungkan gitu ya, menjadi cara pengendalian yang utama gitu ya. Satu kelompok telur dapat menyebabkan kerusakan hingga 300 malai padi, setara dengan hilangnya 1,2 kg gabah kering panen. Jika berhasil mengumpulkan 1.000 kelompok telur penggerek, maka sudah menyelamatkan 1,2 ton gabah. Gambaran ini membuktikan bahwa cara pengendalian yang mudah dan murah ini sangat ampuh untuk mengendalikan penggerek padi. Jika kita bisa mengurangi populasi sejak awal, ekosistem sawah tetap seimbang, penggunaan insektisida dapat ditekan, dan kehilangan hasil panen dapat dicegah. Ingin tahu cara mengendalikan PBP di persemaian? Mari kita simak penjelasan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani Indonesia. Pada hari ini kita sedang melakukan pengendalian penggerek batang padi di persemaian. Kenapa pengendalian kelompok telur di persemaian ini efektif? Karena yang pertama lahannya masih terbatas. Kemudian dalam satu kelompok telur ini bisa menghasilkan 160 ulat jika menetas. Dibayangkan jika dalam satu persemaian ini terdapat beberapa ratus atau bahkan ribuan kelompok telur. Bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya Bapak Ibu bisa mengajak anak atau cucu bermain lumpur sambil mengumpulkan telur penggerek batang padi ini. Untuk persemaian, kita bisa melakukan pengamatan, bisa dilihat dari terdapatnya kupu-kupu ini. Jika sudah ada kupu-kupu ini, berarti di persemaian itu sudah ada telurnya atau kelompok telurnya. Kelompok telur bisa terdapat di atas atau bahkan di bawah juga. Maka dari itu, untuk melakukan pengamatan kita harus menyuai-nyuainya. Maksudnya disuai-suai itu, jadi si persemaian ini kita buka-buka agar si telur penggerek batang padi itu bisa terlihat. Sekarang kita akan melakukan pengambilan kelompok telur. Nah, ini dia kelompok telur yang ada di persemaian. Kita petik ya. Seperti ini, kemudian dimasukkan.
disimpan di plastik agar memudah pengumpulan kelompok telur. Nah, kita sudah dapat kelompok telur ini ya. Apakah jika sudah dapat ini dan dikumpulkan, apakah yang pertama harus dibuang atau yang kedua dimasukkan ke bumbung konservasi? Salah satu pengendalian yang direkomendasikan yaitu dengan cara pembuatan bumbung konservasi penggerek batang ini. Bumbung konservasi ini bahannya mudah didapat. Selain menggunakan bambu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan botol air mineral bekas. Dengan cara untuk bambu ini dilubangi seperti ini, kemudian di sekitar lubang itu diberi stemplet. Kenapa diberi stemplet di sekitar lubang? Karena stemplet ini agar si telur yang menetas kemudian jadi ulat, dia kan akan keluar kemudian akan menempel dan mati. Selain itu juga kenapa stemplet digunakan? Karena stemplet ini tidak mudah kering. Bumbung konservasi ini selain untuk pengendalian telur penggerek batang, bisa juga untuk melestarikan musuh alami. Sekarang kita akan memasukkan kelompok telur ini ke dalam bumbung konservasi. Teman-teman bisa dilihat ya, ini ada yang hitam-hitam. Ini adalah ulat penggerek batang padi yang menetas tadi. Dia akan mati karena menempel di stemplet ini dan terjebak. Untuk musuh alaminya, dia akan terbang melalui lubang ini dan dia akan memparasit kelompok telur lainnya yang ada di persemaian. Demikian pengendalian kelompok telur di persemaian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah. Tiap ada telur ini selalu saya ambil. Selalu diambil. Punya kalau nggak diambilin ya merah kayak gini mati nih. Oh, mati ya. Iya. Di persemaian nanti kalau udah ditanam itu kan tempatnya udah luas, nanti lebih banyak, capek lagi. Oh, gitu. Caranya sih mendingan diambilin. Orang dikasih tahu juga kan dikasih tahu itu mah nggak apa-apa. Tapi kan saya udah tahu. Jadi bahannya nanti merah gitu. Oh iya. Jadi Mati. teman-teman Bapak juga ada yang nggak mau ngambilin telur ya? Nggak mau. Alasannya apa, Bu? Alasannya kata dia nggak apa-apa. Alasannya itu. Tapi kalau saya mah kan saya tahu. Selalu kalau ada kayak gini, telur kayak gini selalu saya ambil. Dari dulu ini orang